anak-anak mana sih lama banget? Sajid, Syatir, Ipe, ayo kita berangkat. Ayo, cepet. Udah siap belum? Semuanya udah dibawa ya? Semuanya udah dibawa semua? Udah yakin? Yakin. Ya udah, ayo kita berangkat. Kita mau berangkat kemana? Udah ikut aja, lagi nih mau kemana pakai kacamata. Ya gaya banget kita itu mau pergi. Kita mau iktikaf, ayo. Saya mau kemana? Mau pergi sebentar. Ngapain? Iktikaf kan di masjid. Iktikaf di masjid. Ya Allah, bawa bagian kayak gini. Lah iya, Bim. Ini mah kayak mau ngungsi sayang kalau kayak gini. Nah, kan kita kan harus cari tempat yang enak. Ini aku udah bawa tikernya. Dalam sini aku udah bawa ada bantal kecil juga buat aku duduk. Terus ini aku bawa rice cooker kalau anak-anak lapar. Di dalam koper juga ada aku taruh rendang gitu, tinggal dipanasin Itu aja. namanya pindah rumah. Duduk. Kenapa sih kamu mau bukannya seneng kita pada mau iktikaf? Ya Allah, itikaf itu ada aturannya. Kenapa? Emang salah? Yang namanya itikaf bukan berarti kita pindah rumah. Itikaf itu berdiam diri di dalam masjid, bermunajat kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah. Wa antum akifuna fil masajid. Di dalam masjid itu niat untuk beritikaf. Itikaf adanya di dalam masjid. Yang dibawa apa? Yang dibawa badannya, dirinya, Kita juga niatnya. nyetir gitu. Ini bawa koper kayak gini mau pindah rumah. Ya kan takutnya nanti ada keperluan apa, itu ada mainan anak-anak, ini ada bajunya mereka, kalau mereka basah ngambil wudhunya. Aduh, lagi pula ini, pakai kacamata mau kemana? Emang kenapa sih, Bim? Emang iktikaf itu jadinya bukannya kita boleh bawa semuanya? Soalnya kan yang aku lihat biasanya nih tradisi di daerah-daerah rumah kita nih, kalau iktikaf ya kayak begini, mereka bawa tikar, mereka bawa bantal, bawa selimut, bawa rice cooker. Enggak begitu, yang namanya etikaf di dalam masjid itu, kita juga nggak boleh bikin masjid kotor, nggak boleh bikin masjid jorok. Oh, ada adabnya juga. Ada adab dan aturannya. Oh, jadi nggak boleh nih kayak gini-gini kayak orang mau pindah Berangkat masjid. etikaf itu, ya kan? Ada sholat maghrib atau mau buka puasa di sana juga boleh, ya kan? Habis selesai buka puasa di sana, lanjut niat etikaf dalam masjid boleh sampai waktu fajar atau sampai sahur bersama di sana. Mau sholat subuh berjamaah, pulang juga boleh ke rumahnya. Jangan mandi di situ, nyuci di situ, masak di gitu, situ. Nah, makanya ada adab yang harus kita lakukan bagi etikaf di dalam masjid. Ini juga gua anak kayak gini, emang ini anak-anak nggak gaduh di sana. Ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Kan tapi mau ngasih pelajaran aja sih, Bib. Tapi sebenarnya gini, Bib, yang mau aku tanyain itu adalah berarti selama ini kalau seandainya banyak orang-orang di luaran sana yang iktikafnya kayak aku gini, yang bawa baju, bawa koper, bawa bantal, bawa tikar, bawa rice cooker, itu nggak boleh, Bib, Di ya? sana ngapain? Mau tidur? Ya, Mau masak? biar Namanya niat iktikaf tuh Rasulullah SAW ketika iktikaf berada dalam masjid, Rasulullah berdoa di sana, berzikir di sana, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Terus ngapain lagi? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Bukannya tidur-tiduran, ngobrol, bercanda, gosip. Itu masjid, tempat sujud kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah. Berarti yang maksud iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Betul. Dengan tujuan bukan berarti kita malu yaudah penting kita ada di masjid gitu, tapi melakukan hal-hal yang justru bisa melarang adab-adab kita juga dalam masjid. Betul. Contohnya ngobrol. Nggak boleh. Contohnya kita malah gibah kadang-kadang Iya. ya para udah Kalau ngobrol kumpul. untuk kepentingan bermasalahat, kepentingan agama, ya kan bertanya jawab nggak jadi masalah. Tapi kalau ngobrol malah jadi gosip, wah itu malah Malah dosa etikaf, besar malah ya, nyari Bib, ya? dosa. Oh, Terus gitu. juga nggak boleh tuh yang namanya etikaf tuh keluar dari masjid tuh nggak boleh. Jadi niat etikaf dari awal misalkan kita yang niat etikaf, saya niat etikafnya dari abis sholat taraweh misalkan, atau pas lagi taraweh sampai waktu fajar atau sampai sahur di sana, itu namanya etikaf. Sejam juga etikaf, 2 jam juga etikaf. Jadi bukan berarti harus nginep dan berlama-lama dalam masjid ya, Enggak, Bib, yang ya? bagus itu etikaf adalah ketika pada waktu malam, sekitar jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, sampai jam 3, sampai waktu sahur. Mau pulang lagi nggak jadi masalah, dia sahur di rumah. Jadi bukan berarti kalau iktikaf itu jadi Jangan, 10 hari di bahasanya sana, tuh random pindahan. petong. Apa tuh random? Gedebak-gedebuk, bawa pakaian kayak gini banyak banget. Jadi nggak bener ya, Bib, ya? Iya. Oh, jadi salah ya. Udah deh, sekarang gini deh, taruh barang-barangnya dulu deh. Yaudah deh, Ya kalau kan? kayak gitu. Kenapa sih nih? Nggak kedengeran.
Kenapa? Bunda benar ini nggak jadi. Gak jadi pergi. Kecewa ya? Kecewa. Pada baik nyong juga kecewa. Lihat tapi mau gimana, apa boleh buat. Gak apa-apa ya? Semangat aja ya? Ikhlas ya? Mana senyumnya? Coba kasih senyum terbaik. Hayo mana senyumnya? Hayo ompong ya, nggak pernah nunjukin gigi. Giginya mana? Senyumnya kelihatan gigi. Oke, ceria lagi. Tos dulu. Mohon maaf ya. Belum rezeki. Ayo, kita jalan. Bib, jadi gimana nih kita nggak jadi nih iktikaf? Pertanyaannya kenapa kita nggak boleh iktikaf? Kan kita semua udah ready, udah siap, udah mau ke sana. Kita kan juga sekarang kan lagi nggak boleh keluar rumah, lagi dibatasin, social distancing, ya kan? Terus ada PSBB juga, nggak boleh. Nanti kita bisa membahayakan juga, sayang. Oh gitu. Iya. Jadi nggak boleh. Nah tapi permasalahannya adalah kalau seandainya perempuan nih kayak aku, kayak tadi aku mau iktikaf, aku tuh harus ada aturan-aturannya juga nggak sih sebelum aku berangkat iktikaf? Karena kan banyak banget juga ibu-ibu yang iktikaf rame-rame dari perkumpulan majelis taklimnya, mereka bareng-bareng sama-sama iktikaf. Nah itu ada nggak sih Bib kayak aturan-aturan dalam Islamnya sendiri? Nah, dalam aturan Islamnya, hukum perempuan iktikaf itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu makruh. Makruh. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i makruh. Menurut mazhab Imam Hanafi, perempuan yang iktikaf harus izin sama suaminya dan bersama suaminya. Agar tidak menjadi fitnah. Iya, agar tidak menjadi fitnah. Gitu. Kan kita kan kalau misalkan perempuan keluar, suaminya kan deg-degan, nggak tahu ngapain, nggak tahu gimana. Nanti timbulnya fitnah, membahayakan. Lagi pula perempuan tuh enaknya di rumah udah. Iya, karena perempuan sebaik-baiknya perempuan adalah tempatnya Di rumah ya Bib ya. kecuali di Masjidil Haram ketika lagi umroh. Ingat gak kamu? Iya. Kita itikaf bareng, kamu di tempat perempuan, aku di tempat laki-laki waktu di Madinah. Karena juga kalau di Madinah atau Mekah juga memang pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda dan besar. Ini juga berlipat ganda juga. Banyak juga ya Bib Iya, ya. ini juga Tapi besar jangan juga. sampai ngelakuin sunnah atau makruh tadi malah meninggalkan kewajibannya di rumah ya. Di rumah nggak jadi masak, anaknya jadi nggak terlantar, buka puasa anaknya nggak tahu sama siapa, suaminya nggak tahu sama siapa demi bela-bela iktikaf dengan kumpulan majelis taklimnya gitu ya Bib ya. Jadi jangan sampai salah aturan gitu Bib. Iya. Nah, yang paling penting lagi juga pernah kita dengar kisahnya Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah meminta izin kepada Rasulullah. Untuk iktikaf. Itikaf, maka diizinkan. Diizinkan Diizinkan dari oleh Rasulullah. Rasulullah. Iya. Fastajanathu, ya kan Aisyah. Maka Aisyah diberikan izin oleh Rasulullah SAW untuk beritikaf. Masya Allah. Iya, Yang penting tapi iktikaf ada ya. itikaf itu kan ada aturan lagi. Betul, nggak cuman duduk Betul. aja di masjid, yang ada tetap numpang main handphone doang di masjid. Dan juga kayak jadinya malah nggak ada pahalanya, nggak ada berkahnya ya Bib ya. Iya. Malah takutnya Apalagi malah sekarang dosa. udahlah lagi wabah kayak gini. Nggak usah ya Bib ya. Lagi wabah lagi merajalela, wabahnya betul-betul lagi dahsyat-dahsyatnya. Lagi Udah di bahaya-bahayanya. rumah, ya kan, daripada kita kena penyakit dan lain sebagainya atau kita menularkan, mendingan di rumah. Bismillah. Aman. Nah, tapi ngomong-ngomong Bib, kalau seandainya keadaannya udah membaik, semuanya udah seperti biasa lagi. Tadi kan aku ngajak itikafnya bawa anak-anak nih Bib. Nah, itu sebenarnya dalam Islam gimana sih Bib kalau seandainya kita itikaf bersama keluarga dan juga terutama bawa anak-anak yang masih kecil-kecil? Nah, ketika bawa anak-anak kayak gini, ini anak ini kan masih kecil-kecil. Bagaimana cara ngajarinnya? Kita camping-campingan dulu di rumah. Dilatih dulu, Dilatih berarti dulu. sebelum iktikaf itu Di sendiri masjid, kita lakukan. di rumah dulu. Latihan dulu. Ajak dulu, ya kan? Ajak mereka zikir Ajak di mereka rumah. zikir di rumah, ajak mereka jam 1, coba jam 2 mereka sholat. Ya kan? Kalau nggak kita buat camping-campingan di rumah. Ya kan, Seolah-olah pakai kita lagi pakai iktikaf. tenda, ya kan, kita masuk ke dalam, ya kan, kita itikaf nih di sini, ya kan, atau di teras atau di mana atau di taman. Nah, kita coba dulu, mereka bisa nggak? Bisa diem nggak ya Bib? Bisa diem nggak? Karena memang kebanyakan Kalau nggak dia bakalan ganggu yang lain. betul, kebanyakan kan kalau anak-anak seumuran ini dibawa ke masjid atau mungkin taraweh ya Bib, nggak usah Iya. jauh-jauh iktikaf, malah kita lagi sholat ada anak kecil yang lewat lari-lari. Main Kita lagi sarung-sarungan, sholat, dipukul-pukul. mending Bib, aku pernah kejadian mukena aku sama mukena sebelah diikat Bib. Telat sedikit sujud, akunya ngejongklak. Gitu, jadi itu nggak boleh Bib ya? Nggak boleh, kita ajarkan anak kita didik anak kita. Bagaimana caranya dia mengerti dan memahami ada di masjid, tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah yang baik dan benar mengikuti aturannya. Makanya kalau punya anak tuh, kita harus sering bawa ke masjid, sholat isya berjamaah, sholat Biasa maghrib ya. berjamaah, ikut ke pengajian, diam, jangan gabungin sama anak-anak yang lain.
Apalagi nggak gabungin ada. sama anak-anak yang suka bercanda, yang suka keliling. Oh jangan, malah tambah bahaya kita. Berarti memang Iya. harus disiapkan dulu ya Bib ya. Nah Betul. kalau seandainya bawa bayi gitu Bib yang masih belum bisa dikontrol itu gimana Bib? Nah, bawa bayi lebih parah lagi. Kita kan nggak tahu bayi nangisnya kapan. Betul. Ya kan kita nggak tahu juga bayi itu lagi kondisi yang rewel atau enggak. Kalau kita bakalan mengganggu jamaah yang lain, kita nggak boleh. Makanya kalau misalnya kita beribadah jangan sampai melakukan sesuatu hal yang baik tapi dimulai dengan tidak baik ya Bib Betul. ya. Berarti harus tahu dulu kondisinya, jangan sampai kita malah jadi mempersulit atau mengganggu ibadahnya orang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau kayak anak-anak kita nih, kalau misalkan suka lari-larian, suka bercanda-bercanda, suka ngobrol sama temennya dan lain sebagainya, ya kan, bikin ganggu, mendingan nggak usah. Ajarin dulu di rumah, didik Kalau udah dulu di siap, rumah, baru. disiap. Kalau dia udah siap, baru ajak. Oke. Berarti nggak Bismillah. harus maksa-maksa juga. Nah pertanyaannya Bib, sekarang lagi kondisi kayak sekarang, semua lagi memang kita harus jaga jarak, kita juga harus social distancing. Nah itu boleh nggak sih kalau seandainya, kayak aku juga nih punya anak bayi kan, nggak mungkin kalau seandainya harus iktikaf setiap hari bolak-balik. Kalau sendiri iktikaf di rumah gitu masih boleh nggak Udah sih? di rumah aja, lebih Boleh. baik. Lebih baik di rumah, bismillah. Yuk kita di rumah aja itikafnya. Jadi kita ngaji bareng aja Iya, di rumah gitu yuk. ya kalau kayak gitu. Iya, bismillah yuk. Yaudah, Yuk. yaudah yuk. Kita nggak jadi nggak apa-apa ya. Iya. Yaudah kita sekarang di musola aja. Ayo, kita iktikaf di musola aja. Nah sayang, ngomong-ngomong soal iktikaf ya, kan kita tahu sendiri bahwa iktikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid. Benar nggak, Betul. sayang? Wantum akifun fil masajid. Nah itu maksudnya. Nah tapi kan kalau seandainya kayak sekarang ini rasanya nggak mungkin banget kita untuk iktikaf di masjid karena memang lagi pada PSBB dan juga berbahaya, Betul. membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Betul. Nah pertanyaan aku adalah apakah sama pahalanya kalau kita iktikaf di rumah dengan pahala kita iktikaf ke masjid dengan kondisi yang kayak sekarang ya? Insya Allah sayang, Ya. pahalanya sama. Sama? Karena kita dalam keadaan darurat yang memang tidak boleh untuk ke masjid. Masya Allah. Insya Allah sama. Sama. Bismillah sama. Bismillah Tapi ya. dia diniatin. Mm-mm. Ketika jam 1 malam, Ya. ya kan, atau jam setengah 2 malam, dia niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala biasa di masjid ini di rumah. Gelar sejadahnya, fokus, sholat yang benar, sholat yang khusyuk, Betul. ya kan? Tanamkan niat aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah dia mau taraweh, dia sholat malam, hajat, tahajud, taubat atau yang lain sebagainya, dia baca Quran. Insya Allah dia dapat pahalanya. Masya Jam 1, jam Allah. 2, jam 3 atau sampai jam setengah 3 sampai jam 3 atau setengah 4, bismillah dia dapat Masya pahalanya. Allah, luar biasa ya. Berarti sekarang itu kita nggak usah pusing-pusing Betul. mikirin maksain diri kita ke Betul. masjid malah nantinya jadi mudorot ya Betul. sayangnya, malah banyak hal-hal yang nggak baiknya. Lebih baik kita niatin iktikaf di rumah, yang penting adalah kualitas dari kekusyukan kita Betul. mendekatkan diri Mau sama 1 jam, 2 jam, 3 jam, Ya. ataupun bahkan dia 4 jam, bismillah. Bismillah. Niat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sedang berada di dalam pertolongan Allah dan naungan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Masya Taala. Allah, makasih banyak ya sayang ya, Bismillah. jadi nambah ilmunya. Dan mudah-mudahan nih yang kemarin juga pada bingung nge-DM-in ke aku juga tanya mau iktikaf, monggo silakan iktikaf di rumah. Insya Allah pahalanya sama aja, yang penting adalah kekusyukan kita dan niatnya kita. Betul nggak Niat sayang? yang kuat, insya Allah bismillah. Masya Allah, makasih ya sayang udah Sama-sama. dijelasin. Nah jangan lupa juga makanya setiap hari nonton Ramadan Amin Love jam 5.30 Betul. hanya di Trans Trans TV. TV. Ramadan Amin Love. Jangan lupa sayang ya.